Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimatih. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, saya bersyukur bisa bertemu di sini di rumah Kesembuhan Khalifah ya. Sebagaimana biasanya sebelumnya, semoga sahabat-sahabat saudara semuanya selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku, kali ini saya akan bercerita. Ada seorang wanita, saudari wanita yang minta bantuan terapi ke saya, rumah Kesembuhan Khalifah. Ini penyakitnya non fisik dan fisik, jadi keduanya. Non fisiknya karena terjadi keanehan. Wanita ini kerja di sebuah swalayan ya, sebuah swalayan, supermarket apa-apa gitu istilahnya. Karena sudah lama senior, maka bayarannya cukup besar sudah ya, cukup besar karena sudah lama kerja di situ, entah apa istilahnya, pokoknya di swalayan, supermarket apa gitu istilahnya, kayak di mall-mall itu. Nah, suatu saat dia minta cuti sebentar karena melahirkan. Tentunya di posisi itu digantikan oleh seseorang, anggap temannya, saudara temannya gitulah, pokoknya diganti sementara. Kemudian setelah melahirkan sudah waktunya balik, kok tiba-tiba waktunya balik, besok mau balik, tiba-tiba dia tidak bisa jalan, memang tidak bisa melangkahkan. Ya sehat ini awalnya, sehat, rencana mau balik, mau bekerja, waktu selesai cuti, tiba-tiba besoknya ya nggak bisa jalan waktu mau masuk, akhirnya terusan sakit, melangkahkan kaki berat, akhirnya ya seperti orang lumpuh itu ya. Bilang lumpuh karena tiba-tiba ya sudah, pokoknya seperti orang lumpuh, nggak bisa jalan gitu. Melangkah ini berat sekali, tidak bisa melangkah. Anggaplah lumpuh, tidak bisa jalan. Otomatis kan periksa ke medis ya, dan tidak masalah, organ-organnya tidak masalah. Nah akhirnya maka dia merasa ini sakit aneh, medis dikasih apa ya ndak ada masalah, secara fisikal kan nggak masalah, intinya seperti itu. Akhirnya cari alternatif, datang ke sini ke sana, sudah akhirnya tetap tidak bisa melangkah. Jadinya ketemu saya, Allah menunjukkan ke saya pengobatan rumah Kesembuhan Khalifah. Saya tangani, ternyata apa di situ terkait dengan magic atau sihir. Saya deteksi sebagaimana biasa, kalau saya nerapi orang tak deteksi semuanya, sisi fisikal maupun metafisikalnya, medis maupun non medis, bahasa ilmiahnya seperti itu, medis maupun non medis. Saya periksa, ternyata memang di situ ada unsur klinik, ada unsur magic, dia terkena sihir. Ini versi saya, karena secara fisikal tidak ada apa-apa kan, sudah medis. Akhirnya ketika saya diagnosa versi klinik, versi pengobatan alternatif, ruqyah lah kasarnya, atau pengobatan batiniah, terapi batiniah, ternyata di situ reaksi. Ternyata di situ ada campur ada unsur klinik sakitnya. Saya terapi, saya keluarkan unsur-unsur magicnya itu, black magicnya itu, dan alhamdulillah dia bisa ringan melangkah. Nah, karena sudah beberapa hari dia tidak bisa melangkah, otomatis mempengaruhi fisikalnya, tulang-tulangnya, urat-uratnya, peredaran darahnya menjadi kaku. Jadi pengaruh fisikal. Atau walaupun ikatan kliniknya, black magicnya sudah tidak ada, dia bisa melangkah, cuma masih lemas gitu loh, tapi bisa melangkah. Maka dari itu, karena di rumah Kesembuhan Khalifah tidak cukup pengobatan unsur magic atau black magic berupa ruqyah dan sejenisnya ya, pengobatan batiniah yang saya lakukan, maka saya menggunakan terapi teknik fisikal, yakni kalau di saya PAZ, pengobatan air zaman.
Saya cek fisikalnya, ternyata memang ada unsur-unsur yang kaku. Bayangkan memang sudah beberapa hari, kurang lebih seminggu tidak jalan secara normal, kan pengaruh pada fisikal, kondisi darah, peredaran darah, urat kan menjadi kaku gitu. Kita sehat-sehat saja, contohnya kita sehat-sehat saja, sengaja selonjor sampai 2 minggu atau seminggu. Ya setelah itu ya kaku, kayak kaku kalau selonjor terus karena peredaran darahnya terbiasa selonjor gitu. Maka akan terjadi kekakuan di situ. Bahkan disposisi tulang atau urat ya. Sehingga sudah mempengaruhi pada fisikal. Sebagaimana yang terjadi ini karena ada unsur klinik sehingga membuat dia tidak bisa melangkah, tidak bisa jalan secara normal, ya, seperti halnya lumpuh. Maka itu sudah berjalan kondisi seperti itu kira-kira kurang lebih seminggu 2 mingguan ya. Karena otomatis fisiknya pengaruh gitu, peredaran darahnya pengaruh, kaku lah istilahnya. Akhirnya sudah bisa melangkah ringan tapi kan kaku ya. Kaku kan ya, sudah terbiasa seperti itu. Tidak normal. Seminggu kurang lebih seminggu ya, 2 minggu kaku. Nah di situ saya butuh pengobatan terapi fisikal, yakni PAZ itu. Saya lihat diagnosa fisikalnya, ternyata di situ ada kekakuan, bahkan ada disposisi yang sudah terjadi sebelumnya ya bagi wanita itu ya. Atau walaupun sebelumnya tidak sakit fisikal. Di situ saya benarkan, di situ saya ajari sesuai dengan diagnosa fisikalnya itu, termasuk teknik engklek dan jalan napi. Terus suruh latihan seperti itu, dan alhamdulillah berkembang pesat. Intinya mbak ini menjadi pulih kembali. Unsur kliniknya sudah bersih, sihirnya sudah terlepas, gangguan sihirnya sudah terlepas, fisiknya juga normal sebagaimana biasa. Jadi dikombinasi. Begitulah yang saya lakukan di Rumah Kesembuhan Khalifah. Tidak sembarangan menerapi, didiagnosa dulu sumber penyakitnya. Semua sisi psikis, sisi fisik, juga sisi metafisikalnya. Mungkin ada unsur sihirnya, ada santetnya, ada black magicnya, atau juga sekedar atau mungkin murni karena fisikal atau psikis. Kalau semuanya ya diterapi semuanya, teknik semuanya. Psikis di sini ada hipnoterapi, ada sugesti dan sejenisnya. Kalau fisikal ya ada PAZ dan ada beberapa teknik ya yang saya punya soal fisikal. Kemudian masalah black magic ya dengan ruqyah dan sejenisnya yang saya miliki. Jadi utuh semua sisi dilakukan biar betul-betul di situ akan bertemu dengan kesembuhan atau pemulihan atau kesehatan. Demikian sahabat-sahabatku, selengkapnya bisa dicek ya setelah video langsung video terapi. Dan itu tidak semua teknik terapi yang saya lakukan. Jadi setelah sehat saja ketika latihan jalan nabi itu, ketika latihan melangkah itu sudah pulih itu yang saya ikutkan videonya. Karena video-video lainnya ada sisi-sisi teknik yang tidak sembarangan saya upload. Takut di situ ditiru, sedangkan kalau meniru harus berdasarkan pantauan ahlinya, itu kasarnya ya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Ini gambarannya adalah bahwasanya penyakit sihir itu ada, atau penyakit tiba-tiba itu ada, atau penyakit aneh itu ada, yang tidak butuh dengan satu teknik terapi, tapi butuh dari berbagai sisi diagnosa terapinya. Demikian, semoga bermanfaat. Percaya tidak percaya, mungkin ada wah itu kebetulan, ya silakan. Dan bagi saya tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena Allah menciptakan kehendak Allah itu tidak kebetulan. Semuanya adalah di bawah kehendak Allah, dan Allah itu tidak kebetulan berkehendak. Jadi jangan mudah bilang kebetulan. Lagian tidak sebegitunya kebetulan. Besok mau kerja kok tiba-tiba nggak bisa jalan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Kalau ditarik lebih keilmuan lagi, lebih dalam lagi, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Karena di situ semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada yang di luar kehendak Allah di jagat raya ini, di ciptaan Allah ini tidak ada. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila juga tidak ada sia-sia, apalagi kebetulan. Demikian, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi ini gambarannya bahwasanya memang ada penyakit sihir, penyakit tiba-tiba atau penyakit aneh yang tidak butuh hanya dengan satu teknik. Semoga bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf dan jangan lupa tegur sapanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah adalki warida nafsi wa zinata arsi wa midad kalimatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.
sambil merasa sampean seperti jalan biasa, jalan normal. Oke. Terus lebih dihentakkan tumit, dek, dek. Semakin kalau merasa semakin kuat, semakin diperkuat langkahnya, semakin diperpanjang seperti sampean melangkah biasa, sampean tidak sakit. Lagi balik, sampean merasa bisa. Terus dek, dek, jalan biasa tapi ditekan. Lebih ditekan. Terus, nah sampean merasa bisa, terus balik lagi, Allah mengangkat semua penyakitnya. Terus sambil merasa, sambil bisa, semakin bisa. Oke, terus ditekan tumit, lebih ditekan, walaupun tidak dihentakkan tapi lebih ditekan kayak turunan. Sehingga efeknya lebih cepat, sampean lebih kuat, lebih cepat. Terus sampean bisa, terus bisa. Oke, terus balik lagi sekali lagi. Oke, coba diangkat gini lagi. Bagus, satunya. Terus sambil maju, sambil gitu. Bisa kok. Terus dek. Dek. Terus bisa kok. Ambil latih gitu terus. Balik segini. Oke, balik. Oke. Sudah istirahat ya. Sambil latih gitu setiap hari ya. Cepat kok, itu sudah, nanti ringan, tinggal latih fisiknya. Sekarang di tadi lagi di kasur lagi, tak tambahan. Sekarang yang kiri itu coba berpikir luruskan di tengah tehel itu, lurus, langkahnya lurus. Yang apa? Yang parah yang mana? Yang mana? Yang kiri, coba luruskan melangkah, coba. Itu agak menggok, melangkah, yuk. Berpikir, dek, terus sambil ditekan, dek, bagus, terus, terus lurus di tengah tehel, oke. Dek, ringan sudah kok, ringan sudah, enak sudah, tinggal latihan tiap hari, tinggal sisa-sisa karena seminggu itu sakit kayak itu, jarum aja. Tapi jenengan doanya air minum itu ya Bu, teruskan itu ya. Iya. Selesai sudah itu Bu, ringan. Ya udah Mbak.